Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Irawan, nomor NIM 2019-03-2009, kelas 3 per. Baiklah, pada kali ini saya akan membuat tugas presentasi, yaitu estimasi biaya tahap desain. Yang pertama, estimasi biaya proyek, yaitu suatu proses penentuan atau determinasi tentang biaya-biaya yang terlibat pada suatu konstruksi. Untuk setiap proyek yang ada, menurut National Estimating Society USA, estimasi adalah seni memperkirakan atau the art of estimating kemungkinan jumlah biaya yang diperlukan untuk suatu kegiatan didasarkan atas informasi yang tersedia pada waktu itu. Metode berdasarkan tahapan. Yang pertama itu estimator konseptual, yaitu berfungsi pada fase skematik di mana fase detail belum ada. Yang kedua itu estimasi preliminary atau awal, disiapkan oleh arsitek atau engineer lebih definitif. Yang ketiga itu estimasi engineer, disiapkan oleh konsultan, tingkat akurasi 3%. Karena desain total telah tersedia. Yang keempat itu estimasi penawaran, dibuat oleh kontraktor, mencakup total biaya proyek ditambah dengan MAP untuk keuntungan perusahaan. Dapat kita lihat bagaimana berdasarkan tahapan pada slide berikut, slide di atas. Selanjutnya itu tujuan utama dari estimasi adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, biaya, dan durasi, dan hasil dari estimasi biaya bisa juga disebut dengan RAB, rencana anggaran biaya, atau proposal biaya. Peran estimator adalah kunci dari suatu pekerjaan atau proyek yang mengendalikan biaya. Tahapan RAB engineer dapat kita lihat pada slide, mana mulai dari estimasi pendahuluan dengan pertimbangan luas kualifikasi jumlah lantai bangunan, kemudian perhitungan biaya standar versi budget kriteria, dan sampai dilihat bahkan terakhirnya itu hasil estimasi biaya pada tahap perencanaan atau RAB. Selanjutnya itu pada dasarnya penyusunan RAB tadi ada 3 bagian pokok, yang 3 pokok materi. Satu, membaca gambar rencana tahap desain. Yang kedua itu membuat daftar uraian pekerjaan secara berurutan. Kedua, menghitung volume tiap pekerjaan, membuat HSB. Yang ketiga, membuat RAB. RAB sama dengan volume kali harga satuan pekerjaan. Membuat rekapitulasi total atau engineer estimate. Pada slide di atas itu gambar di atas merupakan bagan atau struktur gambar rencana. Yang harus dikuasai cost engineer, pengetahuan tentang tahap pembangunan. Variabel-variabel yang mempengaruhi estimasi biaya proyek. Yang pertama itu cuaca, transformasi, kondisi tanah, jumlah tenaga kerja, penyediaan peralatan, dan ketersediaan subkontraktor. Hal-hal yang dipersiapkan itu daftar harga satuan bahan, daftar harga satuan upah, daftar sewa alat, data inflasi, tabel baja, daftar besi baja polos, dan ulir. Hal-hal yang harus dikuasai oleh seorang estimator. Yang pertama itu dapat membaca dan memberikan rencana-rencana. Yang kedua itu mengetahui pengetahuan matematika untuk volume. Yang ketiga itu mengetahui pengetahuan matematika untuk biaya material. Yang keempat itu dapat memvisualisasikan suatu gambar kerja serta dapat memberikan solusi untuk beberapa masalah. Yang kelima itu mempunyai pengalaman kerja pada bidang konstruksi sehingga dapat menggambarkan proyek yang sesungguhnya dipikirannya dan dituangkan di kertas dalam bentuk estimasi. Yang keenam itu mengetahui tentang kinerja tenaga kerja dan operasionalnya. Yang ketujuh yaitu mengetahui pengetahuan tentang harga-harga yang berkaitan dengan proyek. Yang kedelapan itu mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer baik software dan hardware. Yang terakhir itu mempunyai kemampuan untuk memenuhi tenggat waktu penawaran. Selanjutnya itu aturan dasar dalam metode pengukuran. Yang pertama itu pengukuran harus dilakukan sesuai dengan yang tertera pada gambar kerja. Maksudnya adalah untuk mengukur semua bagian yang terlihat pada gambar secara tepat. Yang kedua itu melakukan
pengukuran take off atau take off. Semua yang terlihat pada gambar harus dihitung. Yang ketiga itu perhitungan harus dilakukan pada setiap jenis pekerjaan yang masing-masing termasuk material, pekerja, peralatan, dan biaya lainnya. Dalam melakukan pendimensian harus dilakukan dalam ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Yang kelima itu seluruh pekerjaan harus dihitung dengan memberikan toleransi. Misal, satu ukuran panjang dihitung 1 cm terdekat. Itu luas dihitung sampai 0,01 meter kuadrat. Jenis pekerjaan yang sama, namun yang keenam itu jenis pekerjaan yang sama namun dikerjakan dalam kondisi dan sifat yang berbeda harus dihitung secara terpisah. Yang ketujuh itu penentuan tambahan atau tunjangan untuk sisa atau buangan harus dilakukan pada setiap bagian yang memerlukan dan bukan pada saat akhir estimasi. Ini karena sifat material, peralatan yang digunakan, prosedur manajemen. Prinsip satuan. Satuan berperan penting dalam perhitungan volume pekerjaan pada proses quantity take-off. Secara umum, prinsip satuan yang pertama itu pekerjaan yang tergolong besar mempunyai volume dan tebal hendaknya dihitung dalam satuan kubik atau volume atau meter kubik. Yang kedua itu pekerjaan permukaan yang tergolong dangkal dan tipis dihitung dengan satuan persegi atau luas atau meter kuadrat. Yang ketiga itu pekerjaan pada bagian yang panjang tipis dapat dihitung dengan satuan lari. Yang keempat, pekerjaan sebagian tertentu dihitung dalam bentuk satuan. Volume pekerjaan merupakan jumlah volume bagian pekerjaan dalam suatu kesatuan yang biasa disebut pula kubikasi pekerjaan dan perhitungannya dilakukan berdasarkan gambar. Metode perhitungan volume pekerjaan. Yang pertama itu metode dinding terpisah. Metode ini pengukuran dilakukan dengan mengukur panjang eksternal dinding satu arah, dinding arah panjang secara out to out, dan panjang bagian dalam dinding pendek pada tegak lurusnya secara in to in. Metode garis sumbu, center line method. Metode ini pengukurannya dilakukan dengan cara mengukur panjang total garis as pada arah panjang maupun pendek yang mempunyai tipe pondasi yang sama. Penyusunan RAB. Yang pertama, RAB rencana anggaran biaya merupakan jumlah dari masing-masing hasil peralihan volume dengan harga satuan pekerjaan. Harga satuan pekerjaan adalah jumlah harga bahan dan upah tenaga kerja berdasarkan perhitungan analisis. Yang ketiga itu sebelum menambahkan harga satuan pekerjaan terlebih dahulu dilakukan analisa bahan dan analisa upah. Yang keempat itu secara skematis kedudukan harga satuan bahan, harga satuan upah, dan harga satuan pekerjaan dapat dilihat sebagai berikut. Mengapa perlu dihitung? Untuk menekan biaya sehingga lebih efisien dan terukur sesuai dengan keinginan pemilik dalam membangun. Beberapa keuntungan apabila terlebih dahulu kita menghitung biaya proyek adalah yang pertama itu jenis pekerjaan apa saja yang akan digunakan untuk diadakan. Volume macam-macam bahan yang akan dibutuhkan dalam membuat proyek dapat diketahui. Jumlah biaya yang diperlukan untuk membuat proyek tersebut dapat diperkirakan sehingga berputar keuangan dapat diatur. Pekerjaan apa saja yang sudah ataupun belum selesai dikerjakan dapat dikontrol. Yang kelima yaitu pemilik dapat terbantu dalam bernegosiasi tentang harga penawaran kontraktor atau pihak kedua sehingga tidak akan merugikan pemilik sebagai pihak pertama. Tahap penyusunan RAP. Menyusun daftar uraian pekerjaan. Untuk menyusun uraian pekerjaan, estimator terlebih dahulu membaca dan menguasai gambar rencana dan rencana kerja syarat-syarat RKS. Menyusun WBS. Yang ketiga itu daftar ini dapat menjadi acuan sehingga memudahkan menghitung volume, biaya, dan pengontrolan. Work breakdown struktur. Tahap pertama sebelum menghitung biaya adalah menetapkan susunan rincian pekerjaan berdasarkan dokumen yang ada. Yang kedua itu susunan rincian pekerjaan dirumuskan melalui hierarki dari jenis proyek tersebut. Tiga, tiap hierarki dari proyek diuraikan menjadi item-item pekerjaan secara detail. Seorang cost engineer terkadang menganut spesialisasi. Struktur hierarki data biaya dapat dilihat bagiannya pada slide berikut. Dan level pada RAB dapat kita lihat mulai dari harga tender, struktur, biaya total, dan yang terakhir itu upah dasar asuransi. Dapat lihat pada slide di atas. Kemudian itu bagian
pembangunan gedung perpustakaan. Dapat strukturnya kita lihat pada slide di atas. Dan kemudian itu bagan atau struktur bangunan lantai 2 sampai lantai 5, di mana dapat kita lihat tahap-tahapannya pada slide di atas. WBS bangunan gedung dapat kita lihat pada bagian berikut. Bangunan gedung dimulai dari fondasi, struktur bawah, struktur atas, finishing, dan yang selanjutnya itu struktur beton, struktur baja, dan kemudian core wall, kolom, balok, dan plat. WBS fondasi gedung dapat kita lihat dalam bagian tersebut. Fondasi gedung, di bawahnya fondasi langsung, fondasi pancang, fondasi tiang bor, pengadaan tiang pancang, dan pemancangan tiang. Fondasi tiang pancang terbagi dua, itu pengadaan tiang pancang, pemancangan tiang. Struktur bawah tanah dapat kita lihat pada bagian pada slide, terdiri dari dewatering, galian basement, raft foundation, dinding, kolom atau balok plat. Galian basement terbagi tiga, itu galian tanah, pembuangan tanah, super galian. Detail beton. Rincian pekerjaan yang pertama plumbing, yang kedua headrail atau sprinkler, yang ketiga air condition, 4 lift, 5 generator, 5 transformator, 6 panel tegangan menengah dan rendah, yang terakhir itu bus duct. Rincian pekerjaan yang pertama itu kabel tegangan menengah, yang kedua instalasi penerangan, yang ketiga lighting fixture, yang keempat itu fire alarm system, yang kelima itu sound system, yang keenam penangkal petir, yang ketujuh building automation system. Temporary work. Yang pertama, pekerjaan pokok yang diuraikan dalam WBS akan dilaksanakan dengan metode tertentu. Metode yang ditetapkan selalu memerlukan pekerjaan penunjang yang sifatnya sementara. Construction method pada dasarnya adalah kegiatan pokok ditambah dengan pekerjaan penunjang tersebut. Hubungan kegiatan pokok dan penunjang dapat kita lihat pada bagian tersebut. Hubungan antara kegiatan pokok dan penunjang, mana terdiri dari dimana kegiatannya terhubung satu sama lain. Bagi contoh bahasan di atas, kode biaya langsung dirinci lagi menjadi sub kelompok. 1. Biaya bahan. Biaya bahan sama dengan kode sub kelompoknya itu 2.1. Biaya upah sama dengan 2.2. Biaya alat sama dengan 2.3. Biaya subkon 2.4. Biaya persatuan atau penyelesaian 2.5. Biaya overlap lapangan itu 2.6. Dari semua di atas itu kode unsur biaya langsung. Untuk keperluan tindakan dari manajemen diperlukan kode jenis dari setiap subkelompok. Kode subkelompok bahan itu semen, pasir, batu pecah, besi beton. Kode jenis setiap unsur. Yang kedua itu kode subkelompok upah. Pekerjaan galian tanah, pekerjaan pas batu, dan ada kode subkelompoknya. Kemudian itu subkelompok alat. Sewa alat, bersih alat, BBM, minyak pelumas, dan mempunyai yang termasuk itu 2.3. Mulai sewa alat 1 sampai pertemuan mekanik itu 2.3. Kemudian kode jenis tiap unsur. Kode subkelompoknya dia alat, tenaga, basecamp, jam kerja, seremoni, dan seterusnya. Kemudian kode jenis tiap unsur. Kode subkelompok overhead proyek 2.6 terbagi dari gaji pegawai proyek, konsumsi makan, administrasi proyek, honor, dan seterusnya. Analisa harga satuan pekerjaan. Rencana anggaran biaya RAB. Analisa
merupakan analisa harga satuan pekerjaan. Analisa harga satu pekerjaan terbagi dua, analisa BOW dan SNI 2002. Di Indonesia, para estimator sering menggunakan analisa BOW yang ditetapkan pada tanggal 28 Februari 1911 pada zaman pemerintahan Belanda dan SK SNI Standar Nasional Indonesia 2002 sebagai dasar perhitungannya. Metode BOW ialah suatu ketentuan dan ketetapan umum yang ditetapkan oleh Dirbow pada tanggal 28 Februari 1921 nomor 5372A pada zaman pemerintahan Belanda di Indonesia hingga ini dalam menentukan rencana anggaran biaya bangunan. Sebagian orang masih menggunakan pedoman buku analisa BOW sebagai dasar penentuan harga untuk pekerjaan yang sifatnya sederhana. Tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa pedoman yang ada di BOW sudah tidak cocok dewasa ini. Arti daripada BOW adalah pedoman untuk menyusun suatu analisa biaya suatu pekerjaan secara tradisional. Pedoman tersebut untuk menentukan banyaknya bahan yang diperlukan untuk setiap jenis pekerjaan serta upah kerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Analisa BOW hanya dapat dipakai untuk pekerjaan padat karya yang memakai peralatan konvensional seperti gergaji, cangkul, dan lain-lain. Peralatan konvensional ini masih menggunakan tenaga manusia untuk menggerakkan peralatan tersebut. Sedangkan bagi pekerjaan yang menggunakan peralatan modern, alat berat, analisa BOW tidak dapat dipergunakan sama sekali. Analisa BOW. Analisa dalam penyusunan rencana biaya pembangunan gedung banyak digunakan analisa BOW. Merupakan buku panduan produk zaman penjajahan Belanda tahun. Contoh perhitungan berdasarkan pedoman BOW untuk harga 1 meter kubik pondasi batu kali. Bahan 1,2 meter kubik, 3,2 zat semen, dan pasir tuang. Dapat kita lihat pada slide di atas contoh perhitungannya. Proses penyusunan SNI 2002. Analisa BOW itu proses penyusunan dokumen, terus analisa biaya akuntansi dan metadata. Dapat kita lihat bagannya pada slide di atas. Contoh perhitungan berdasarkan perhitungan SI untuk harga 1 meter persegi lantai ubin 40 x 50. Kebutuhannya satu indeks. Jadi jumlah harga persatuan pekerjaan itu 26.505. Contohnya tahap 1 potong yang pada slide atas itu pekerjaan galian tanah harga satuannya 27. Harga pekerjaan galian tanah, mana pekerjaan mandor harga dasarnya 34.53.000. Membuat Digital Engineer. Daftar harga satuan bahan, daftar harga satuan upah, daftar harga satuan upah dan bahan, menghasilkan daftar volume dan harga satuan pekerjaan, dan menghasilkan rekapitulasi. Contoh 2 itu membuat daftar rencana pekerjaan dan dari gambar rencana di Excel. Membuat daftar harga bahan upah alat dalam bentuk keuntungan traktor tambah inflasi tambah PPh untuk upah. Membuat daftar harga bahan upah dan alat di dalamnya termasuk keuntungan traktor inflasi sesuai dengan pembangunan. Membuat daftar analisis satuan pekerjaan. Membuat rencana anggaran biaya dengan menansi volume dan harga satu pekerjaan. Dapat dilihat pada slide di atas, di mana pengetahuan tiang pancang ke titik pancang 20 titik 1 meter, volume 1158, harga satuan 48.833 dan harganya yaitu 56.596.87. Kemudian penelusuran anggaran biaya pekerjaan yang dapat kita lihat pada slide. Macam daftar harga satuan upah proyek ABC makan tenaga itu pekerja itu 4.000, dapat kita lihat pada slide di atas. Daftar harga satuan material mulai dari pasir pasang,
Cermin harga persatuannya ya. Daftar analisa harga satuan per GBC itu dapat kita lihat pada ini merupakan jumlahnya itu 1.000, di mana setiap macam pekerjaan dapat kita lihat harga satunya sama jumlah harganya. Kedua itu galian tanah dapat kita lihatnya rupanya. Berikut merupakan contoh-contoh cara buat RAB pada slide. Dimulai dari uraian pekerjaan, kemudian ada satuannya, apakah meter persegi atau meter kubik, dan volumenya. Dari volume itu harga satuannya, jadi harga satuan itu dikali volume dapat sekian jumlahnya, dan jumlahnya itu setiap pekerjaan di total. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.